Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku di Rizky iLevel. Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin, mulai dari review, tes akurasi, cek gudang, dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga. Dan untuk kali ini saya akan merekomendasikan dua senapan angin efek yang ada di belakang saya ini. Nanti kita akan langsung dari kedua senapan angin ini. Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya, saya tuh akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya juga. Saya doakan semoga kalian terus bisa membeli senapan angin yang ada di Rizky iLevel. Dan untuk kalian jika penasaran dengan speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian wajib tonton videonya habis, dan pastinya jangan lupa di subscribe juga ya. Atau contoh merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini. Di sini sudah ada dua senapan angin efek, yaitu ada senapan angin efek Malabar dan juga ada senapan angin efek Bumbere. Kita bahas senapan angin yang pertama dulu, senapan angin efek Malabar. Kita bahas dari bagian laras sampai ke bagian popornya. Kita bahas dari bentuk asnya dan juga panjangnya itu ada berapa. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras H2S yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga. Untuk serombongnya diameternya itu 22, dan untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan juga di bagian sini, di bagian ujung laras juga ada bagian penutup laras. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga. Intinya kalau kalian suka berburu siap dipakai dan agar tidak berisik untuk bagian larasnya. Dan juga di bagian sini, di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya. Ini namanya juga bagian tabung. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung Venom. Dan untuk di antara laras dan tabung dilengkapi dengan bagian satu cincin. Di bagian sini sudah ada bagian cincinasnya yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget, sudah ada bagian cincin larasnya. Kalau semisal di sini tidak ada jelas, pastinya akan goyang-goyang. Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan jelas aman, pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget, sudah ada bagian cincin larasnya. Untuk bagian pengisian angin ada di bagian sebelah mana sih kak? Ya, untuk bagian pengisian angin ada di bagian bawahnya sini. Untuk bagian pengisian angin ada di bagian bawahnya senapan angin, yaitu ada di bagian sini ya. Untuk bagian pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Dan pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian itu banget pompanya dengan pompa kompresor juga. Intinya dari pompa PCP tapi diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasnya ada di bagian mana-mana. Untuk letak manometer ada di bagian sebelahnya, ada di bagian sebelahnya pengisian angin, itu di bagian sebelah sini. Bagian manometer itu ada di bagian bawah senapan angin, itu ada di bagian bawahnya sini. Untuk kapas anginnya sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI ya. Kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000, itu bukan kalian sih jangan sampai dianolkan. Intinya agar senapan anginnya tetap awet, tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau setara aja jangan sampai dilebihkan, apalagi nolkan untuk bagian pengisian tabungnya. Intinya agar aman untuk senapan anginnya, pasnya tidak usah daun tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau bisa setara aja, jangan sampai dilebihkan, dan juga jangan sampai dilebihkan untuk bagian pengisian tabungnya. Dan juga di bagian tengah-tengah sini itu ada bagian chambernya. Ini namanya bagian chamber yang berwarna oranye, ini namanya bagian chambernya. Untuk chambernya ini menggunakan chamber Dual seri 6 semi CNC. Untuk senapan angin efek Malabar ini masih menggunakan seri 6, masih semi CNC, bukan full CNC. Dan untuk di bagian sini, di bagian chamber di bagian atas sini itu ada bagian mounting atau bagian teleskopnya juga. Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian chamber, berada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Dan untuk bagian pengisian peluru pengisiannya pasnya ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sini. Ini setiap pengisian peluru itu pasnya ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sini. Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single dotnya. Nantinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian. Semisal kalau kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian tidak yang magazine bisa kalian ganti dengan single saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada singlesnya untuk bagian pengisian pelurunya.
Untuk di bagian sini, di bagian samping chamber juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikan sliver atau menggunakan tarikan modern. Intinya bukan lagi menggunakan tarikan grid, tapi di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan sliver atau menggunakan tarikan modern, sehingga lebih mudah banget, masnya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan sliver, bukan lagi menggunakan tarikan cradle. Dan di bagian belakang chamber, di bagian sini juga ada bagian setelan powernya. Ini namanya bagian setelan power. Untuk bagian setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk benang besar, untuk small game itu untuk yang buruan guys. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya. Yang big game yang besar untuk small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mag, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Karena senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger mag dan juga ada trigger klasik. Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag atau trigger yang modern. Dan untuk di bagian trigger, di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pintunya. Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau misal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan mencari video atau bagian safety triggernya saja. Intinya agar aman, senapan anginnya pasnya tidak dipakai sembarang orang gitu. Untuk bagian sini juga ada bagian powernya juga. Powernya ini menggunakan power klasik yang terbuat dari bahan kayu manis sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Intinya akan awet karena pembuatannya itu dari bahan kayu manis dan pasnya tidak akan mudah rusak juga. Nah, untuk bagian power ini sudah di finishing berwarna hitam dan juga ada namanya malabar di bagian sini juga, dan juga ada variasi di bagian sebelahnya sini juga. Dan untuk di bagian atasnya power, di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang pasnya bisa dinaikkan dan juga bisa diturunkan juga untuk selera kalian. Pasnya bisa diatur untuk sesuai selera kalian, dan untuk bagian setelan pipi bisa dimajukan dan juga bisa diturunkan juga. Dan bagian di belakangnya power juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasti empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Tadi subsidi senapan angin yang efek malabar, kita bahas itu harga senapan angin efek malabar itu harganya ada berapa. Untuk harga senapan angin efek malabar harganya cuma 3.500.000 saja, itu kalau harga normal. Kalau harga promo harganya cuma 3.100.000 saja, dan pasnya sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga. Untuk bonus kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru tas, ganjil peredam, dan juga ada STKS nya juga. Ini ada banyak kelengkapannya dan juga ada dua harganya juga, ada 7 bonus kelengkapan. Untuk senapan angin yang kedua, senapan angin efek bumbara, kita bahas dari bagian lasnya sampai ke bagian powernya. Kita bahas dari bentuk alas dan juga panjang lasnya itu ada berapa, kita bahas saja. Untuk bagian lasnya ini menggunakan las bagian pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan serambung juga. Untuk serambungnya ini ada double serambung ya berwarna sliver di bagian dalam, ini namanya juga bagian serambung ya berwarna hitam. Di bagian luar ini namanya juga bagian serambungnya juga. Untuk serambungnya itu diameternya itu 22, dan untuk panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian sini, di bagian ujung laras, di bagian sini itu ada bagian penutup larasnya, karena di setiap senapan angin pasnya ada bagian penutup larasnya. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga. Ini kalau misalnya kalian suka berdua sesama dipakai pensil agar tidak berisik untuk di bagian larasnya. Untuk di bagian bawahnya laras, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc. Kalau senapan angin yang pertama menggunakan tabung GSM, kalau senapan angin yang kedua menggunakan tabung Venom 500 cc. Dan untuk di antara las yang tabung dilengkapi dengan bagian satu las, di bagian sini juga ada bagian satu tinasnya yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini yang akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya. Kalau semisal di sini tidak ada las, pasnya akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasnya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan jas aman dan pasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya aman banget sudah ada bagian cincinannya di bagian antara laras dengan tabungnya. Untuk bagian pengisian angin, anginnya itu ada di bagian sebelah mana sih kak? Ya, untuk bagian pengisian angin ada di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Dan
Dan untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa ganti dengan pompa kompresor juga. Tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pastinya ada di bagian manometer. Untuk letak manometer ada di bagian sini, ini namanya bagian letak manometernya. Untuk kapas anginnya itu sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu bulan kali sih jangan sampai dianolkan. Intinya agar senapan anginnya itu pasnya terlalu tabunya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau bisa start aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dianolkan untuk bagian pengisian tabungnya. Kalau bisa start aja, jangan sampai dilebihkan juga. Lalu di bagian tengah sini itu ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber dot seri 6 semi CNC. Untuk kedua senapan angin ini masih menggunakan seri 6 semua, bukan full CNC tapi masih semi CNC. Dan di bagian atas ini, di bagian samping juga ada bagian lem mounting atau bagian teleskopnya juga. Artinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya, berada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Dan untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengahnya, berada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shotnya. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian. Kalau misalkan kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine, kalau tidak suka yang magazine kalian ganti dengan filter karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shotnya. Ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Untuk di bagian ini juga sampingnya juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern atau tarikan jet lever. Intinya bukan lagi menggunakan tarikan gear, tapi ini sudah menggunakan yang namanya tarikan jet lever, sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan jet lever atau menggunakan tarikan yang modern. Untuk di bagian belakangnya chamber, di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan powernya bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk buruan besar, untuk small game itu untuk yang buruan kecil. Ini saya sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya, yang big game yang besar, untuk small game itu untuk yang kecil. Jadi bagian belakangnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mag, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Karena di senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger mag dan juga ada trigger klasik. Tapi kalau kedua senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag semua atau menggunakan trigger yang modern. Dan untuk di bagian asli, di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya, yang fungsi sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memilih pengaman picu atau bagian safety triggernya saja. Ini agar aman untuk senapan anginnya pasnya tidak dipakai sembarang orang gitu. Lalu di bagian sini juga ada bagian popornya juga. Untuk bagian popor ini menggunakan popor tombol yang terbuat dari bahan kayu mahoni, sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Kalau senapan angin yang pertama menggunakan popor klasik, kalau senapan angin yang kedua menggunakan popor tombol. Dan untuk di bagian atas popor juga ada bagian setelan pipi yang pasnya bisa dinaikkan untuk sesuai dengan selera kalian ya. Banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, bisa diataskan dan juga bisa diturunkan juga untuk dengan sesuai selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah, sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Entah spesifik senapan angin yang kedua, kita bahas untuk harga dari kedua senapan angin yang kedua. Untuk senapan angin yang kedua harganya cuma 3.500.000 saja, itu kalau harga normal. Kalau harga promo harganya cuma 3 juta saja, dan pasnya sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga. Ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada SCKS nya juga. Hanya cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya, karena harganya yang murah banget dan kalian sudah mendapatkan senapan anginnya bagus banget dan kualitasnya mantap banget, dan sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Hanya kalau kalian menantikan senapan angin ini, wajib saja nomor yang ada di bagian bawah sini. Dan untuk di Rizky Air Level juga ada garasinya di sini pembelian senapan angin di Rizky Air Level. Untuk garasinya itu ada garasi tabung dan juga ada garasi akurasinya. Untuk garasi tabung di 2 bulan, untuk garasi akurasi di 2 minggu saja. Dan untuk bagian packingannya di sini juga menggunakan packingan yang kayu, sehingga lebih aman banget saat diantar ke rumah kalian. Sekarang sudah menggunakan bagian packingan yang kayu. Dan sebelum dikirim senapan angin itu pastinya ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu juga.
Dan untuk di Discover juga ada dua cara pembayaran, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Saat COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, sedikit rekomendasi dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk keterangan, ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.